Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel saya itu di bulan Maret terkena dismonetisasi. Dan sampai saat ini nih, bulan Juni, yang mestinya sudah habis masa berlaku 3 bulan, harusnya kan muncul tulisan daftar kembali. Tetapi kok ini tidak ada tulisan daftar kembali, padahal saya sudah nunggu-nunggu nih mau daftar kembali. Apa sih masalahnya? Kok tidak muncul? Nah, masalah tidak muncul daftar kembali itu terjadi karena syarat monetisasi yang kita butuhkan itu berkurang. Contoh, 4.000 jam tayang kita belum terpenuhi atau berkurang karena ya kita menghapus konten. Kalau menghapus konten yang mungkin konten tersebut sudah dipublikasikan, otomatis jam tayang kita itu akan hilang. Mungkin teman kita itu tidak tahu ya, di saat menghapus konten saat itu mungkin jam tayangnya menurut beliau itu aman. Padahal untuk melihat jam tayang itu apabila konten kita sudah dihapus biasanya 48 jam. Kemudian itu jam tayang kita tahu, oh ternyata jam tayangnya hilangnya sekian. Nah, maka dari itu buat yang mungkin ada yang belum tahu nih, karena ada kesalahan konten kita mungkin salah ngedit atau apa, tetapi konten tersebut sudah dipublikasikan, biarkan, jangan dihapus, karena apabila dihapus itu akan mengurangi jam tayang selagi konten kita memang konten yang aman. Kecuali kalau konten kita memang bermasalah, ya wajar kita hapus ya. Nah, apalagi kalau channel kawan kita ini nih terkena dismonetisasi karena kan kontennya digunakan ulang, dan dia tahu bahwa konten ini, konten ini yang bermasalah, ya hapus kontennya tersebut. Setelah dihapus baru kita tahu jam tayangnya hilang, kita harus kejar lagi. Jangan sampai berpikiran, ah channel saya mah sudah dimonetisasi tadinya, walaupun kita hapus konten jam tayang kita tetap aman dan nanti 3 bulan akan bisa daftar kembali. Tidak seperti itu. Selagi kita dimonetisasi dan kita menunggu 3 bulan, tetapi kalau kita 3 bulan ini belum mencapai 4.000 jam, kita tidak bisa lagi daftar kembali. Kecuali kalau sudah terpenuhi syarat monetisasinya. Ini yang mungkin saat ini sahabat-sahabat semua tahu ya, banyak channel-channel yang mungkin permasalahannya kena dismonetisasi. Ini jujur ya, saya juga banyak yang masuk ke WA, saya dapat email seperti ini. Ya, masalahnya bukan hanya pada video panjang. Ini kebanyakan video short juga kena. Video short juga kena dismonetisasi nih. Contoh ada kawan kita nih ya, yang tadi sharing. Mohon maaf Bang, semoga aja bisa lancar kembali ya untuk kontennya karena kesalahan upload video short, dan ternyata video short tersebut mungkin dianggap YouTube konten yang digunakan ulang. Ini Abah juga merasa gimana ya, kasihan juga karena ya hanya masalah upload short satu itu tiba-tiba datang email. Nah, jadi intinya kembali ke awal buat yang mungkin saat ini terkena dismon dan kita menunggu 3 bulan karena tadinya kita tidak ajukan banding, karena tahu kita sendiri ya mungkin kontennya bermasalah, jadi kita tidak ajukan banding. Tapi kalau kita kena dismonetisasi dan kita tahu nih bahwa konten ini memang konten aman, tidak ada masalahnya, baru kita ajukan banding, itu bisa diterima banding kita. Nah, tapi kalau memang kita tahu bahwa kontennya bermasalah, ya mohon maaf, kita nunggu aja 3 bulan lah. 3 bulan kita nunggu, nanti akan ada otomatis muncul daftar kembali apabila kita masih memenuhi syarat 4.000 jam dan 1.000 subscribe-nya. Karena kalau udah terkena dismonetisasi, andai kata kita jam tayangnya hilang 2.000 nih, jadi kita 2.000 lagi jam tayangnya, kita tidak bisa lagi jalur yang 3.000 jam. Kita tidak bisa lagi jalur yang 3.000 jam, terpaksa kita harus jalur yang 4.000 jam. Jadi apabila kita kena dismonetisasi nih dan ternyata kita menghapus beberapa konten dan jam tayang kita hilangnya banyak ya, nah itu kita tidak bisa lagi daftar lewat jalur yang 3.000 jam, kita masuknya ke jalur 4.000 jam. Mau tidak mau kita harus ngejar 4.000 jam. Maka dari itu di saat terkena dismonetisasi justru kita malah perbanyak upload konten.
perbanyaklah upload konten supaya sebelum 3 bulan channel kita sudah bisa memenuhi syarat. Syukur-syukur kalau lebih jam tayangnya itu kan lebih aman lagi. Ini memang menurut Abah pembelajaran ini ya dianggap buat pemula yang belum tahu, tetap berhati-hati. Jangan sampai kita lengah menghapus konten. Konten tersebut memang sudah dipublikasikan karena yang dihitung jam tayang itu tentunya jam waktu tonton publik dari video-video kita yang sudah dipublikasikan. Kecuali kalau kita menghapus konten, konten kitanya belum dipublikasikan, masih di settingan pribadi ataupun tidak publik, itu tidak masalah ya. Misalkan sahabat semua salah salah edit nih videonya ataupun gimana, nah kita hapus tidak masalah, walaupun kita kontennya sudah dipublikasikan. Andai kata nih kita salah salah upload atau salah setting, nah misalkan salah setting di video kita, meskipun sudah dipublikasikan, kalau memang belum ada yang nonton ya, kalau memang belum ada yang nonton kita hapus nggak apa-apa. Kecuali kalau sudah banyak yang nonton, ini akan mengurangi kan jam tayang kita. Kalau belum ada yang nonton kan belum ada dapat jam tayangnya ya. Ini buat sahabat-sahabat semua, semoga aja bisa jadi pembelajaran, dan semoga channel yang sudah terkena dismonetisasi bisa akan diterima lagi nanti monetisasinya tanpa ada halangan lagi ya. Dan ini pun di sini buat kawan-kawan yang mungkin sedang berjuang mengejar syarat monetisasi, kalau mau mendapatkan 4.000 jam dengan cepat, mau tidak mau harus perbanyak dulu kontennya. Kalau nggak ada konten kita, mungkin kita bisa sambil live, dan usahakan live kita agar dihitung jam tayangnya dengan benar. Usahakan live-nya jangan sampai melanggar aturan, karena live itu memang tidak mudah kalau memang live kita itu bermasalah. Percuma kita live capek-capek tetapi akhirnya nanti dianggap konten kita memang bermasalah dan dihapus oleh YouTube, penghitungan jam tayang kita tidak akan dihitung ya. Untuk yang mungkin baru saat ini, yang kawan-kawan yang mau daftar monetisasi, tetap hati-hati juga. Sebelum kita mendaftar harus sering-sering ngecek konten kita ya, untuk lebih lancarnya. Jangan sampai di saat nanti daftar monetisasi gagal. Dan buat yang sudah dimonetisasi, tetap waspada juga di saat upload konten. Jangan sampai ada masalah konten kita sedikit bermasalah, justru akan membuat channel kita terkena dismon. Yang rugi siapa? Pastinya yang rugi kita sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.